Pada suatu hari di kantor Telkom, masing-masing pekerja bekerja dengan biasanya. Namun ada satu divisi yang sangat sibuk menerima telepon, yaitu customer service. Jadid menerima telepon dari salah satu customer. Dia komplain karena jaringan wifi-nya lemot dan permintaannya tidak ditanggapi. Halo, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Gimana sih Pak? Komplain saya nggak digubris sama sekali. Ya Pak, sebelumnya mohon maaf dengan siapa saya berbicara di sini. Nama saya itu nggak penting, yang penting jaringannya itu bagus. Ya mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya Pak. Kami sedang memperbaiki masalah ini. Mohon bersabar, karena sedang ada masalah jaringan di kami Pak. Pokoknya kalau seminggu ini nggak ada perubahan, saya minta ganti rugi. Assalamualaikum. Silakan masuk. Perihal apa ya Pak Bapak memanggil saya? Jadi begini Pak Teknisi. Kemarin saya menerima laporan bahwa banyak jaringan yang lemah. Itu sudah diperbaiki atau belum ya Pak? Oh, mengenai hal itu Pak. Rata-rata kerusakan jaringan disebabkan oleh tersambar petir Pak. Sebagian besar sudah saya perbaiki Pak. Oh begitu ya Pak. Lalu bagaimana solusinya ini Pak? Saya juga mengajak anak-anak PKL untuk membantu menyelesaikan pekerjaan agar lebih cepat Kak. Baik Pak, tolong cepat diselesaikan ya Pak. Oke, Sebelumnya Pak. terima kasih telah datang. Siap Pak, dan sama-sama Pak. Karena terjadinya banyak masalah, akhirnya manajer menyuruh asisten manajer untuk melakukan rapat supaya masalah yang dihadapi segera terselesaikan. Sahabat, grafik data saham kita menurun. Bagaimana bisa Pak Dika kenapa grafik saham kita menurun? Untuk masalah itu Pak, saya mendapat laporan dari lapangan bahwa kinerja kita telah menurun Pak. Mohon untuk melihat grafik kita di belakang ini Pak. Pada hari pertama, grafik kita menaik sampai ke 85%. Kemudian di hari kedua sempat turun ke 40%. Kemudian naik ke 90%. Di hari ketiga sampai 6, grafik kita mengalami penurunan drastis. Hal ini dikarenakan kinerja kita yang menurun. Sekian Pak.
Bagaimana bisa? Apakah pelayanan kita kurang memuaskan? Gimana Pak Jadi? Nah, gini Pak, sebelumnya pelayanan kita memang sudah maksimal Pak. Cuma memang dari para konsumen banyak yang mengeluh tentang itu, tentang jaringan Pak. Ada yang bilang lemot lah ini segala macam Pak. Jadi grafik itu menurun memang dikarenakan jaringan kita Pak. Bagaimana jaringan kita bisa lemot? Saya selaku orang di lapangan Pak, kami melihat beberapa tower itu tersambar petir Pak. Terus bagaimana? Sudah diperbaiki atau belum? Sudah, Karena Pak. kalian tidak boleh berlama-lama untuk memperbaiki itu. Oke Pak, sudah Pak. Terus itu juga saya juga mengajak anak PKL untuk membantu saya untuk mempermudah pekerjaan Pak. Tapi mereka malah bermain-main. Apa? Tolong panggilkan mereka ke ruangan saya. Fajar. Saya mendengarkan komplain dari teknisi bahwa kalian menyepelekan tugas dan tanggung jawab kalian. Apakah itu benar? Jadi begini Pak, bukannya kami menyepelekan tugas kami Pak, tapi kami tidak diberitahu tugas kami itu apa Pak. Iya Pak, saya dan Fauzan tidak diberikan tugas, maka dari itu kami bingung dan tidak tahu ini melakukan apa. Apakah saya tidak memberitahu Fajar? Cukup. Kalian ini. Kita sedang di ruang rapat. Hargai manajer kita. Siapa? Sudah enggak. Mungkin ini hanya masalah kekurangan koordinasi dan kedekatan antara teknisi dan anak PKL. Ini bisa terjadi, ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua saling koordinasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Baik Pak, baik Pak. Pak, oke baik. Kita harus jadi keluarga di tempat ini. Entah kalian dari mana, suku apa, agama apa, jangan jadikan perbedaan itu menjadi penghalang. Jadikan keberagaman ini menjadi kemajuan untuk perusahaan ini. Bagus, saya suka saran dari Pak Rafa. Terima kasih atas saran Pak Rafa. Rapat kita tutup dan besok minggu kita akan lanjutkan rapatnya. Saya Eri, selamat siang. Siap Pak. Ketika Fauzan dan Fajar sedang mengerjakan tugas PKL, mereka berbincang-bincang mengenai rapat mereka kemarin. Jan, lu kesel gak sih sama teknisi yang satu itu? Iya kalau dibilang kesel mah kesel sih, tapi ya mau gimana lagi Jan. Baik victim banget cuy, orang kita nggak ngerasa salah kok. Tapi ada benernya juga sih yang diomongin sama teknisi itu. Ya kita dalam dunia kerja emang harus memiliki rasa empati sama pekerja dan supaya terjalin hubungan yang baik sama pekerja lainnya. Ya juga sih, tapi kan tetap aja ngeselin. Ya udahlah. Setelah 1 minggu, rapat akan dimulai kembali setelah mereka melakukan evaluasi dalam seminggu ini. Oke, selamat siang. Siap Pak. Oke, bagaimana perkembangan saham perusahaan kita sekarang? Berita baik Pak, saham kita dalam seminggu ini telah kembali pulih. Dengan ketentuan, minggu pertama saham kita telah kembali pulih ke 60% dan minggu kedua ke 80%. Sekian Pak. Bagus sekali kalau. Ya Pak, dari kami juga telah melakukan pelatihan staf dan meningkatkan komunikasi secara internal Pak. Dan kami sebagai customer service telah melakukan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya kepada para pelanggan. Jaringan kita juga telah kami perbaiki Pak. Mungkin itu yang membuat kepercayaan customer meningkat. Bagus sekali. Ini adalah contoh bagaimana kerjasama tim dan komitmen terhadap kinerja kita dapat membawa perubahan positif bagi perusahaan kita. Mari kita tingkatkan kinerja dan tetap mendengarkan keluhan dari customer. Nah. Dalam drama ini mengajarkan kita supaya saling mempunyai empati ketika bekerja atau sedang dimanapun. Karena ketika kita mempunyai empati yang tinggi, maka terjadinya kesalahpahaman itu akan semakin sedikit.
Dan kita juga harus saling menghormati satu sama lain. Entah kita dari mana, entah kita siapa, kita harus menjadi satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Setiap langkahku akan coba lalui semua dengan semangat baru. Coba meraih kembali semua yang dulu pernah tertinggal. Biarkan semuanya berlalu, tapi pastikan satu